Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dari Mbak Widi kala mereka mendaki ke Gunung Ciremai. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Sudah siap? Kalau begitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Namanya adalah Widi. Adalah seorang cewek yang cukup bebas. Meskipun masih duduk di bangku sekolah, tapi teman-teman Widi ini kebanyakan anak-anak yang di atas umurnya. Bisa dibilang dia ini cukup bandel, karena ia suka nongkrong hingga larut malam. Kala itu saat sedang nongkrong bersama teman-temannya, Widi ditawari untuk ikut mendaki ke Gunung Ciremai. Sebut saja nama temannya itu adalah Tito. Awalnya Widi menertawakan Tito karena sejak kapan dia suka mendaki gunung. Tapi kata Tito, hal ini hanya untuk refreshing sekaligus pengalaman, karena waktu itu sedang ramai-ramainya orang mendaki gunung. Widi, Tito, dan teman-teman yang lain ini sudah biasa main bareng, piknik, touring motor, dan segala macam. Namun belum pernah sama sekali mendaki gunung. Karena cukup tertarik dengan ide mendaki gunung, Widi iakan saja ajakan Tito sambil dalam hati ia pun bilang, "Alah, palingan juga ntar nggak jadi." Karena mereka-mereka ini sebelumnya memang tidak pernah naik gunung. Di tongkrongan itu bukan Widi cewek satu-satunya. Ada lagi satu orang perempuan yaitu Susan. Susan ini orangnya agak tomboy dan setiap kali nongkrong Widi selalu bersama Susan. Beberapa hari kemudian Widi dihubungi kembali oleh Tito dan memberitahukan tentang pendakian ke Gunung Ciremai yang sempat dibahas tempo hari. Tapi di hari yang sudah ditentukan itu Widi tidak bisa ikut karena di sekolahnya sedang ada ujian akhir sekolah. Hingga akhirnya pendakian itu diundur sampai Widi selesai urusan sekolah. Singkat cerita, semua urusan sekolah Widi telah selesai dan tinggal menunggu hari kelulusan. Syukurlah Widi dinyatakan lulus. Dan setelah lulus, otomatis sudah tidak ada lagi kegiatan di sekolah dan tinggal menunggu di wisuda saja. Widi kemudian menepati janjinya untuk ikut pergi mendaki ke Gunung Ciremai. Tapi dia tidak bilang apa-apa tentang pendakian ke Gunung Ciremai ini kepada kedua orang tuanya. Dia hanya bilang mau main beberapa hari dan menginap saja di rumah Susan. Orang tuanya yang sudah terbiasa dengan anaknya yang seperti itu hanya bisa mengizinkan. Lagi pula mereka juga sudah kenal dan akrab dengan Susan. Kemudian berangkatlah Widi ke tempat tongkrongan untuk berkumpul dengan teman-teman yang lain. Namun sesampainya di sana ternyata masih ada beberapa orang yang belum datang termasuk Susan. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya Susan datang dengan ciri khas pakaiannya yang ala-ala rocker. Lu mau konser apa naik gunung sih?" ejek Tito pada Susan. "Loh, emangnya kenapa?" "Ya nggak apa-apa, lu bawa jaket kan?" "Ya bawalah, gua kan tahu kalau di gunung itu pastinya dingin." "Oh ya sudah, gua kirain cuma pakaian ini doang yang lu bawa." Widi sempat bertanya kepada yang lain apakah mereka akan benar-benar mendaki gunung, karena mereka belum ada yang pernah naik gunung sama sekali. Namun kata Tito nanti akan ada temannya Tito yang akan memandu pendakian pertama mereka. Dan orang itu sudah tahu betul tentang jalur pendakian ke Gunung Ciremai. Setelah semuanya berkumpul, mereka langsung berangkat menuju pos pendakian Gunung Ciremai via Linggarjati. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Mas Puguh, temannya Tito, yang akan memandu pendakian mereka kali ini. Kalau dilihat dari penampilannya, Mas Puguh ini memang seorang pencinta alam. Tas yang ia bawa juga terlihat besar. Mas Puguh kemudian meminta kepada mereka untuk istirahat terlebih dahulu sekalian menunggu ia mengurusi Maksi ke pos. Mulai dari sini udaranya benar-benar sejuk dan dingin. Susan yang tadinya hanya memakai kaos sekarang ia memakai jaket karena kedinginan. Beberapa menit kemudian Mas Puguh pun datang dan katanya mereka diizinkan untuk mendaki hari ini juga. Mas Puguh meminta kami untuk istirahat terlebih dahulu di base camp sementara dia bernegosiasi dengan ojek yang akan membawa mereka ke pos Cibunar. Jadi dari base camp ke pos Cibunar ini bisa menggunakan jasa ojek. Sangat lumayan untuk menghemat tenaga, karena jika berjalan kaki akan lumayan menguras tenaga di awal-awal pendakian. Setelah deal dengan tukang ojek, Mas Puguh meminta kami untuk bersiap-siap dan satu persatu dari kami menaiki ojek menuju pos Cibunar. Sesampainya di sana kami pun berkumpul dan beberapa ada yang membeli air untuk perbekalan naik. Sebelum memulai pendakian, Mas Puguh mengajak kami untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga pendakian kali ini lancar dan sampai kembali turun nanti.
Setelah semuanya sudah siap, pendakian pun dimulai sekitar jam 2 siang. Dalam pendakian ini totalnya ada 6 orang. Di antaranya adalah Widi, Susan, Tito, Mas Puguh, Misbah, dan Firman. Di awal-awal pendakian masih belum ada kendala apapun. Mereka pun menikmati perjalanan dengan santai hingga sampai di pos leuweung datar. Di sini stamina mereka sudah mulai terkuras. Ya maklum, mereka-mereka ini adalah pendaki pemula dan baru sekali ini mendaki gunung. Melihat mereka yang sangat kelelahan, Mas Puguh pun memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu. Namun bagi Widi meskipun lelah tapi perjalanan ini cukup seru karena bersama dengan teman-temannya. Di sela-sela waktu istirahat mereka saling ngobrol satu sama lain dan bertanya kepada Mas Puguh seputar pendakian. Hingga tanpa terasa sudah setengah jam mereka istirahat di sini. Mengingat hari sudah semakin sore, Mas Puguh mengajak mereka untuk lanjut berjalan lagi. Hingga singkat cerita sampailah mereka di pos Kondang Amis sekitar jam 4:04. Pos Kondang Amis ini adalah pos ketiga setelah leuweung datar. Mas Puguh mengajak kami untuk bermalam dulu di sini karena katanya jarak menuju pos selanjutnya ini cukup panjang. Kami pun akhirnya mendirikan tenda di sini tepat di samping sebuah bangunan yang terdapat di pos Kondang Amis. Setelah tenda sudah berdiri, kami pun masak dan makan. Setelah itu lanjut ngopi-ngopi sambil ngobrol-ngobrol. Tidak lama kemudian Widi merasa kebelet pipis dan Mas Puguh menyarankan agar pipis di semak-semak di belakang bangunan. Widi kemudian ditemani oleh Susan ke tempat itu dan setelah selesai pipis dia didatangi satu pendaki cowok berambut panjang dari arah hutan. Kemudian pendaki itu bilang kepada Widi, "Neng, kalau mau ke atas hati-hati, ada yang gak suka dengan keberadaan temanmu di sini." "Hah? Maksudnya apa, A?" "Pokoknya hati-hati. Atau lebih baik Neng dan yang lainnya balik pulang aja." "Ih, orang ini apaan sih gak jelas amat. Datang-datang udah nakut-nakutin gitu," batin Widi kala itu. Widi iakan saja perkataan pendaki itu kemudian balik ke arah Susan. Lu ngomong sama siapa?" "Tahu, itu ada cowok gak jelas." "Hah? Mana?" "Itu di situ. Udahlah, biarin aja gak penting." Widi dan Susan pun kembali ke teman-temannya. Depan tenda mereka masih asik ngopi dan saling bercanda. Dan ketika sedang bercanda satu sama lain, tiba-tiba pandangan Widi tertuju pada satu pendaki cowok yang sedang duduk di depan bangunan tersebut. Sosoknya tidak begitu jelas terlihat, tapi lama-kelamaan diperhatikan sosok cowok itu mirip seperti pendaki yang Widi temui tadi. "Cowok itu ngapain sendirian di situ ya?" batinnya kala itu. Widi mencoba untuk cuek karena sebenarnya dia ini kesal dengan pendaki cowok tadi karena perkataannya. Dia pun lanjut bercanda dengan yang lain dan beberapa saat kemudian dia kembali melihat ke arah pendaki tadi. Tapi sosok tersebut sudah tidak ada di tempatnya. Widi kemudian mengedarkan pandangan ke sekitar mencari keberadaan sosok pendaki cowok itu tapi tidak menemukannya. "Nyari apaan, Wid?" tanya Susan. "Tadi di situ ada cowok yang lagi duduk. Kok sekarang gak ada ya?" jawab Widi. "Cowok? Emang ada cowok?" tanya Susan. "Ada tadi, di situ." Mereka semua melihat ke arah yang ditunjuk oleh Widi tapi mereka tidak melihat keberadaan cowok yang dimaksud oleh Widi. Suasana tiba-tiba saja menjadi hening dan mereka semua mengedarkan pandangan ke sekitar. "Yakin lu, Wid, ada orang di sini? Perasaan tadi sore cuma rombongan kita aja yang ada di sini," ucap Tito. "Yakin, Tok, orang tadi aku lihat dia duduk di situ." Kemudian Mas Puguh pun ikut nimbrung. "Udah, gak usah dicariin. Aku lihat tadi dia udah jalan turun." Suasana kembali seperti awal karena Mas Puguh berkata seperti itu. Tapi sebenarnya Mas Puguh sendiri juga tidak melihat keberadaan pendaki itu. Dia berbicara seperti itu hanya untuk mencairkan suasana. Karena malam semakin larut, Mas Puguh meminta kepada mereka semua untuk tidur karena besok masih harus melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka semua masuk ke dalam tenda masing-masing. Widi tidur bersama Susan satu tenda dan para cowok tidur di tenda yang lain. Saat tertidur, Widi bermimpi aneh. Widi tiba-tiba dikepung ratusan makhluk dengan wujud yang sangat menyeramkan. Ada yang lidahnya panjang, ada yang mukanya rata dan banyak lagi makhluk dengan wujud yang tidak kalah seram. Semua makhluk-makhluk itu bentuk tubuhnya tidak ada yang normal satupun. Semua makhluk itu perlahan mendekat ke arah Widi. Lalu tiba-tiba dari arah belakang ada yang menarik tangan Widi dan mengajaknya untuk berlari. Dan ternyata yang menarik tangannya itu adalah cowok yang sempat dia lihat di depan bangunan tadi. Mereka berdua lari sangat kencang hingga akhirnya Widi pun terbangun dari tidur.
Ia kemudian melihat jam di tangannya masih menunjukkan pukul 3 dini hari. Kok mimpiku aneh begitu ya? Semoga aja cuma mimpi, batinnya kala itu. Dia pun kemudian melanjutkan tidurnya sampai pagi. Dan di pagi harinya mereka semua bangun dan langsung membuat sarapan dan setelah itu berkemas melanjutkan kembali perjalanan. Entah kenapa kali ini Widi merasa tidak nyaman dengan keberadaannya di sini. Dia selalu teringat dengan mimpinya semalam. Semakin diingat, dia malah merasa semakin tidak nyaman. Singkat cerita, sampailah mereka di pos selanjutnya, yaitu pos kuburan kuda. Karena perjalanan dari pos kandang Amis menuju ke sini cukup panjang dan sangat menguras tenaga, jadi mereka memutuskan untuk istirahat dulu di sini. Beberapa cemilan dikeluarkan dan dimakan. Ketika sedang istirahat itu, Widi melihat ada satu pendaki cowok dari arah bawah yang sedang berjalan naik. Pendaki itu jalannya sangat cepat dan lewat begitu saja di sebelah mereka. Setelah pendaki itu sudah jalan ke arah atas, Widi pun bilang kepada yang lain, "Cuek amat itu cowok, nabrak pohon baru tahu rasa ntar." Wid, lu ngomong apaan sih? Tanya Tito. Itu cowok yang naik tadi, menyelonong aja gak jelas. Mana ada orang yang naik, Wid? Lu, orang jelas-jelas tadi dia jalan di dekat kita kok. Mereka semua kembali terdiam karena tak ada satupun dari mereka yang melihat ada orang naik kecuali Widi. Udah, biarin aja. Mungkin dia buru-buru biar sampai ke puncak, sahut Mas Puguh. Lagi-lagi Mas Puguh mencairkan suasana. Padahal sebenarnya dia juga tidak melihat ada orang yang naik. Dari sini Mas Puguh sudah mulai khawatir dengan keadaan Widi. Dan setelah dirasa cukup beristirahat, Mas Puguh pun kembali mengajak untuk lanjut berjalan. Namun sambil jalan dia pun berbisik kepada Tito. "Tok, temen lu itu apa punya kelebihan?" "Siapa? Widi?" "Iya, Widi." "Kelebihan apa, Mas? Ceriwis ya iya?" "Bukan. Kayaknya sejak kemarin dia itu sering lihat yang enggak-enggak." "Aku juga ngerasa gitu sih, Mas. Tapi aku juga kurang tahu apa dia bisa ngeliat hal-hal yang begituan." Singkat cerita, setelah melewati tanjakan Seruni, sampailah mereka di tanjakan Bapak Tere. Ketika melewati tanjakan yang cukup terjal ini, tiba-tiba Susan jatuh dan hampir terperosok. Beruntungnya Misbah dan Firman langsung sigap. Mereka menahan tubuh Susan. Mas Puguh dan Tito yang sudah duluan di atas langsung merosot turun untuk membantu Susan dan syukurlah tidak ada luka yang serius kepada Susan. Hanya luka gores saja sedikit di bagian lengan dan dengkulnya. "Beneran, San? Gak ada luka yang serius?" tanya Tito. "Gak ada, Tok. Cuma ini aja perih banget." "Ya udah, tahan dulu, biar diobatin ya." Setelah diobati, dia sedikit bercerita kepada yang lain penyebab dia terjatuh tadi. Kalau tadi itu dia merasa seperti ada tangan yang menarik kakinya, tapi nggak tahu juga karena Susan nggak melihat dan hanya merasa saja. Nggak ada apa-apa. Di tanjakan itu emang suka ada pendaki yang terpleset, jadi kalau kurang hati-hati ya kayak gini jadinya, ucap Mas Puguh. Mereka pun lanjut berjalan lagi dan singkat cerita sampailah mereka di pos Batulingga. Sesampainya di sini, Susan meminta istirahat karena katanya dia kelelahan parah dan pundaknya terasa sangat berat. Kemudian mereka pun istirahat di situ. Sambil istirahat, mereka bikin kopi dan makan cemilan sekaligus menunggu habis waktu zuhur. Namun saat sedang istirahat itu, sekilas Widi melihat ada pendaki yang tadi lewat di pos kuburan kuda. Tapi anehnya, keberadaan pendaki itu ada di dalam hutan. "Nah, itu tuh, cowok yang tadi gua maksud," ucap Widi memberitahu teman-temannya. Mereka semua melihat ke arah yang dimaksud oleh Widi. "Apaan sih, Wid?" ucap Tito. "Itu loh, cowok yang tadi gua maksud." "Mana sih? Gak ada apa-apa kok." Udah, biarin aja. Habisin aja kopinya, habis ini kita lanjut jalan," sahut Mas Puguh memotong pembicaraan. Widi dan yang lain mengabaikan pendaki cowok itu. Setelah cukup istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Di perjalanan kali ini, Susan terlihat sedikit aneh. Seringkali dia mengeluh capek, terlebih di bagian pundaknya. Mereka yang cowok pun bergantian membawa tas Susan agar tetap kuat untuk mendaki. Namun tetap saja pundaknya terasa sangat berat. "Ayo San, semangat, bentar lagi nyampe, itu udah kelihatan di atas," ucap yang lain memberikan semangat. Dengan penuh perjuangan, akhirnya mereka sampai di pos pengasinan sekitar jam 4 sore. Puncak Gunung Ciremai sudah terlihat jelas dari sini, hanya saja sedikit tertutup oleh kabut. Mereka mendirikan tenda untuk bermalam dan besok perjalanan akan dilanjutkan menuju puncak. Sore itu tidak banyak pendaki yang berada di sini.
Dan setelah tenda sudah berdiri, mereka pun lanjut masak makanan dan saat itu Susan terlihat sangat gelisah. "Lu kenapa sih, San?" tanya Widi. "Gak apa-apa, Wid. Kok aku ngerasa gak nyaman ya ada di sini?" "Ah, aneh lu. Pemandangan keren gini malah gak nyaman." "Gak tahu, Wid. Kayaknya lagi kepikiran sesuatu, tapi gak tahu apa." "Udahlah, lupain aja masalah di rumah. Sekarang kita enjoy di sini ya." Malam harinya mereka pun nongkrong di depan tenda sambil membuat perapian kecil. Senter kemudian diletakkan di atas tenda untuk penerangan. "San, lu gak dingin?" tanya Tito. "Dingin sih, tapi gak dingin-dingin amat," jawab Susan. Malam itu Susan terlihat semakin aneh. Di suhu yang dingin seperti ini, ia hanya mengenakan kaos dan celana jeans, dan dia tidak merasa kedinginan sama sekali. Namun yang lebih aneh lagi, baru beberapa menit dia sudah bisa menghabiskan 3 gelas kopi hitam. Padahal Susan ini orangnya nggak doyan-doyan amat dengan ngopi. Yang lain pun juga merasakan kalau Susan ini sangat aneh. Tapi bagi Widi, ini benar-benar sudah aneh dan tidak wajar. Tapi meskipun begitu, Widi tidak menanggapi terlalu serius karena mungkin di gunung seperti ini selera Susan berubah. Tanpa terasa malam kian larut. Mereka semua pun bergegas pergi tidur. Widi tidur satu tenda dengan Susan dan malam itu dalam keadaan tidur Widi mendengar suara Susan sedang menangis dan meminta tolong. Dia bangun sebentar dan memang benar, Susan tak ada lagi di sampingnya dan terdengar sedang menangis meminta tolong di luar tenda. Widi kemudian langsung keluar tenda untuk melihat keadaan Susan. Ternyata saat itu langit sudah terang dan sedikit berkabut. Terdengar suara tangisan Susan ada di dalam hutan. Dia pun berjalan menuju sumber suara itu dan Widi dibuat tercengang dengan keadaan Susan kala itu. Di dalam hutan ternyata Susan ini dalam keadaan dipasung. Kedua kakinya diikat dengan kayu dan juga kedua tangannya, mirip seperti orang yang disalib. Dalam keadaan dipasung itu, Susan dikelilingi banyak orang yang berwajah aneh. Sepertinya mereka-mereka ini bukanlah manusia. Widi kemudian berniat menolong Susan, tapi nggak bisa karena jalannya ini terhalang oleh banyaknya orang-orang yang mengelilingi Susan. Dalam posisi dipasung itu, Susan menangis minta tolong dan orang-orang yang ada di situ tidak peduli dengan kondisinya. Tidak lama kemudian ada yang memegangi pundak Widi dari belakang. Dan ternyata dia adalah pendaki cowok yang sempat ditemui Widi ketika berada di pos kondang Amis. Pendaki cowok itu kemudian bilang kepada Widi, "Neng, bantu aku tolong Susan ya." Iya, tapi bagaimana caranya?" "Gak sekarang. Nanti kalau sudah waktunya, kamu yang akan bawa Susan keluar dari sini." Kemudian pendaki cowok itu mengajak Widi untuk pergi meninggalkan tempat ini. Mereka berdua berjalan ke sebuah lorong yang gelap hingga Widi tidak bisa melihat apapun. "Weh, bangun weh, pada mau ke puncak nggak?" Terdengar suara Tito membangunkan yang lain. "Ah, syukurlah, ternyata cuma mimpi." Widi kemudian melihat Susan masih tertidur lelap di sampingnya. Mas Puguh dan yang lain mempersiapkan perbekalan yang akan dibawa ke puncak. Setelah semuanya sudah siap, Widi membangunkan Susan dan tanpa menunggu lama, Susan langsung bangun. Tapi bangun-bangun, Susan ini hanya diam dan tidak berbicara satu patah kata pun. "Ayo San, kita mau ke puncak," ucap Widi. Susan pun langsung berdiri keluar tenda tanpa menjawab apa-apa. Kemudian mereka semua mulai bergerak meninggalkan tenda dan menuju puncak Gunung Ciremai. Pagi itu suhunya cukup dingin, namun Susan masih dengan pakaiannya semalam tanpa kedinginan sama sekali. Pandangan matanya seperti kosong dan dia tidak berbicara sejak bangun tidur tadi. Widi hanya mengira mungkin Susan sedang ada dalam masalah besar dan dia tidak mau berkata apa-apa. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak Ciremai tepat jam 7 pagi. Sinar matahari perlahan menghangatkan tubuh dan pemandangan di atas awan pun menyapa. Widi sangat tidak menyesal bisa sampai di sini meskipun capek dan dingin, tapi semuanya terbayar ketika sudah sampai di puncak. Mereka pun berfoto-foto dan tertawa lepas, namun tidak dengan Susan. Dia menyendiri duduk di samping kawah sambil terus melihat ke arah kawah. Kemudian Widi pun menghampiri Susan. "San, lu kenapa sih? Dari tadi diem terus?" Susan kemudian menoleh ke arah Widi sambil matanya berkaca-kaca. Seakan dia mau menangis tapi air matanya tertahan di kelopak matanya. "Lu kenapa sih San? Udah, kalau ada masalah lupain aja. Sekarang kita senang-senang dulu, mumpung lagi ada di sini." Namun dengan mata yang berkaca-kaca, Susan pun berbicara. "Tolong Wid, tolongin aku."
Minta tolong apa sih? Udah tenang aja, gue pasti bantuin kok. Aku dipasung, Wit. Aku gak bisa bergerak.